Rekomendasi broker yang biasa saya gunakan ada dua. Yang pertama, Just Market dengan pilihan jenis akun mulai dari standar, Send, Pro dengan spread yang lebih tipis. Ada juga jenis akun Raw Spread. Tersedia juga akun Free Swap. Yang kedua, ada Fantech dengan pilihan jenis akun standar, Raw Spread. Ada juga akun Free Swap. Dan yang paling menonjol adalah tersedia jenis akun yang support di TradingView. Baik Just Market dan Fantech, keduanya memiliki kelebihan eksekusi cepat, deposit dan withdraw cepat, pilihan pair mulai dari forex, komoditi, saham, indeks, ataupun kripto juga banyak. Spread sangat kompetitif, cocok bagi pemula ataupun yang mau trading jangka pendek dan swing trade atau trading jangka panjang. Link pendaftaran dan aplikasi ada di bagian kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut update dari perjalanan video minggu ini ya, untuk tanggal 9 Juli 2026, penerusan daripada video kemarin. Terutama untuk dari segi fundamental, mungkin trigger utama itu bukan dari kalender ekonomi ya, cuman untuk ekonomi sendiri itu nanti cuman klaim pengangguran awal aja yang akan dirilis jam setengah 8 malam kalau tidak salah. Dari segi datanya, selama berada di kisaran 200 sampai dengan 230k itu masih stabil, jadi belum ada yang lumayan signifikan, terkecuali kalau yang keluar itu adalah contoh 250k, kategorinya adalah surprise negatif. Tetapi kalau di bawah daripada 190k itu surprise positif. Saya kira yang keluar nanti klaim pengangguran awal ya, di jam setengah 9 malam kemungkinan tidak jauh masih stabil seperti data-data yang ditampilkan sebelumnya. Yang menjadi fokus untuk saat ini karena tensi geopolitik memanas, itu saran tetap update terus ya. Dikhawatirkan itu nanti kalau memanas kembali, apalagi sampai kesepakatan damai itu gagal, bisa menjadikan strong volatility di market, terutama di XAUUSD itu dampaknya bisa drop lumayan signifikan. Kemudian dari segi XTA atau mungkin WTA, US Oil, itu dampaknya bisa menguat kembali secara signifikan. Pembahasan dari segi teknikal untuk indeks dolar dulu. Minggu ini sebenarnya belum ada tren, jadi posisi harga itu masih sideways. Zona pantau kemarin yang menjadi antisipasi adalah batas atas pivot maksimum resisten pertama. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, batas atas itu sudah di break, tapi tidak mampu terkonfirmasi. Close body candle itu tutup di atasnya 101.20. Artinya masih ada kecenderungan untuk indeks dolar itu sideways. Yang akan menjadi ke level bagian bawah adalah di 100.94. Misalkan untuk hari ini terutama kehilangan level area tersebut, kesempatan untuk koreksi itu masih tetap ada. Prioritas utama sebagai targetnya itu masih tetap di resisten pertama weekly 101.42. Tetapi kalau kehilangan level area minor, batas maksimal minggu ini jika terjadi koreksi untuk indeks dolar kemungkinan tidak jauh di 100.73. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, peluang koreksi ada sebatas jangka pendek aja, tetapi target utamanya itu masih tetap arah atas. Resisten pertama 101.42, kunci bagian atas 101.60 pembulatan itu yang akan menjadi target kenaikan untuk indeks dolar. Kemudian untuk XAUUSD dari perjalanan weekly dulu, untuk yang diantisipasi ke level bagian bawah kemarin ya, itu di 4037. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 memang sudah break, tetapi ini belum terkonfirmasi. Jadi inilah salah satu alasan saya kenapa untuk konfirmasinya itu menggunakan close body candle, karena kalau memakai ekor itu rawan terjadi break palsu, harga bisa aja pullback kembali arah atas. Nah, tinggal nunggu satu fase aja kalau dari segi perjalanan weekly ya, yang berlaku sampai dengan tutup market minggu ini. Kalau ada kesempatan terkonfirmasi H4 mampu tutup di bawahnya 4037, memberikan kesempatan atau peluang arah selanjutnya meningkat di atas 65%. Hati-hati, support pertama weekly 3984, kemudian 3942 atau sebagai level kunci bagian bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari perjalanan time frame satunya, 4100 untuk saat ini masih tetap menjadi ke level atas. Kesimpulannya untuk XAUUSD dari perjalanan weekly ya, jadi selama harga belum berhasil maintain kembali di atasnya 4100, prioritas adalah menunggu konfirmasi H4 tutup di bawahnya 4037, baru kesempatan selanjutnya meningkat di atas 65%, arah support 1 sampai dengan maksimum di kunci bagian bawah. Tetapi kalau kenaikan berhasil di atas 4100, saya kira terbatas, tidak jauh di antara level area minor, dan prioritas utama adalah tetap
peluang kembali arah bawah persentasenya masih tinggi. Dengan kondisi saat ini, saya lebih prefer tetap mempertahankan cari ancang-ancang sell kembali di XAU USD. Kemudian tambahan dari perjalanan level area SRP daily ya, karena untuk hari Senin kemarin yang diantisipasi di video yang sebelumnya, support 3 dan support 4 itu sudah berhasil dicapai, dan support 4 terutama sudah di break, jadi ini tidak bisa digunakan, dan ada tarikan sebagai pengganti dari level area SRP daily yang kemarin. Nah, ini saya tarik dari hari Rabu yang akan menjadi zona pantau support 3 dan support 4 itu di 3928 sampai dengan 3900. Level area minor 3956, support kedua daily itu di 3980, kunci reversal atau penerusan arah bawah itu di 4012. Sementara untuk support pertama daily 4040, area keseimbangan harga atau sebagai pivotnya 4077, dengan batas atas 4092, pembulatan batas bawah itu di 4063. Resisten pertama 4115, kunci reversal atau pullback arah atas itu di 4143. Artinya untuk saat ini bisa dikatakan USD itu reversal atau mampu bullish kembali kalau sudah berhasil maintain di atasnya 4143. Selama itu belum terjadi, prioritas utama adalah hati-hati arah bawah. Nah, khusus untuk perjalanan daily, karena posisi harga ini sedekat mungkin dengan area keseimbangan harga atau sebagai pivotnya, jadi key level yang berlaku hari ini di batas atas pivot 4092. Saya kira kalau mampu menahan pergerakan, misalkan ya ada kenaikan dari segi time frame kecil ke reject atau tidak mampu bergerak di atasnya 4092, persentase lanjut arah bawah itu ada, dan hati-hati kemungkinan tidak akan berhenti di support pertama weekly. Jadi ini bisa dilewati langsung ke kunci bagian bawah, retrace, support pertama berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau ada konfirmasi close body H1 minimal ya di bawahnya 4012, artinya ini bisa lanjut arah support kedua daily yang berada di 3984. Kesimpulannya untuk perjalanan daily saat ini juga sama, tidak jauh beda dengan weekly tadi ya, tapi ringnya itu berbeda, agak pendek. Arah utama masih tetap bagian bawah kalau untuk saat ini tidak mampu bergerak di atasnya 4092. Saya kira kalaupun toh bergerak di atas 4092, ring terbatas tidak jauh di antara resisten pertama daily 4115. Kemudian dari segi Bitcoin, untuk yang diantisipasi di video yang sebelumnya, kalau ada penurunan lebih lanjut, minimal adalah batas atas pivot di 61.600 untuk saat ini sudah tercapai, dan posisi harga ada reaksi. Saya kira minggu ini masih ada kecenderungan untuk Bitcoin itu sideways. Hati-hati, spike arah atasnya itu mampu break di level area minor. Kalaupun nanti ya terutama H4 berhasil tutup body di atasnya level area minor dengan batas 62428, saya kira untuk kenaikan terbatas tidak jauh di antara resisten pertama sebelum dia melanjutkan perjalanan kembali arah bawah. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin, peluang pullback arah bawah itu ada dan masih tinggi. Dua area zona pantau bagian atas di antara 62.400 atau sebagai level area minor sebelum endingnya dia lanjut arah bawah, atau skenario alternatifnya jika minor di break, kenaikan kemungkinan tidak jauh di antara resisten pertama dan sebelum melanjutkan perjalanan arah batas bawah pivot 60.000, minimalnya di 60.800-an. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.